Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Gerhana merupakan satu peristiwa alam yang sangat sering dijadikan objek mitologi oleh suku bangsa kuno. Menurut keyakinan suku Inka, gerhana terjadi karena jaguar telah memakan matahari atau bulan. Jika yang dimakan adalah matahari, maka terjadilah gerhana matahari. Dan jika yang dimakan adalah bulan, terjadilah gerhana bulan. Seperti yang diilustrasikan dalam film Apocalypse. Ketika Madinah terjadi gerhana matahari, ketahuilah bahwa Rasulullah merasa takut dan segera mengajak umat Islam untuk sholat di masjid. Meskipun beliau adalah manusia yang paling mengetahui segala sesuatunya lewat izin Allah, tetapi Rasulullah tidak menunjukkan sikap yang tenang ketika terjadi gerhana. Sebaliknya, Rasulullah malah waspada. Beliau takut dan khawatir akan terjadi kiamat. Lihatlah, sungguh berbeda dengan sikap umat Islam sekarang ini. Merasa teknologi sudah demikian canggihnya, sehingga menganggap peristiwa gerhana matahari atau bulan adalah peristiwa alam biasa yang tidak perlu disikapi apapun. Jika Rasulullah takut, umatnya malah gembira. Jika Rasulullah waspada, umatnya malah sibuk berencana foto selfie. Jika Rasulullah khawatir akan terjadi kiamat, umatnya malah larut dalam rencana pesta gemerlap. Astagfirullah. Akan jadi apakah umat ini jika sikap Rasulullah tidak menjadi teladan bagi kita? Janganlah kita merasa sok lebih pintar, sok lebih hebat, lebih canggih ketimbang zaman Rasulullah. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menuturkan, pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lantas berdiri, takut karena khawatir akan terjadi hari kiamat. Sehingga beliau pun mendatangi masjid, kemudian beliau mengerjakan sholat dengan berdiri, ruku dan sujud yang lama. Aku belum pernah melihat beliau melakukan sholat sedemikian rupa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, sesungguhnya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkannya. Gerhana tersebut tidaklah terjadi karena kematian atau hidupnya seseorang, akan tetapi Allah menjadikan demikian untuk menakuti hamba-hambanya. Jika kalian melihat sebagian dari gerhana tersebut, maka bersegeralah untuk berzikir, berdoa dan memohon ampun kepada Allah. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan mengenai maksud kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut, khawatir terjadi hari kiamat. Beliau rahimahullah menjelaskan dengan beberapa alasan. Di antaranya, gerhana tersebut merupakan tanda yang muncul sebelum tanda-tanda kiamat, seperti terbitnya matahari dari barat atau keluarnya Dajjal. Atau mungkin gerhana tersebut merupakan sebagian tanda kiamat. Lalu mengapa kita hanya melewati fenomena semacam ini dengan perasaan biasa saja? Mungkin hanya diisi dengan perkara yang tidak bermanfaat dan sia-sia. Bahkan mungkin diisi dengan perbuatan maksiat. Siapa yang tahu peristiwa ini ternyata adalah tanda datangnya bencana atau azab? Atau tanda semakin dekatnya hari kiamat? Misalnya dengan semakin lemahnya tembok yang mengungkung Ya'juj dan Ma'juj, atau akan semakin keringlah sungai Efrat di Irak. Sesungguhnya ada pesan apakah yang hendak disampaikan Allah Ta'ala dari peristiwa gerhana ini. Tidak patutlah umat Nabi Muhammad menyambut gerhana matahari atau bulan dengan sukacita. Perbanyaklah zikir, istighfar, takbir, sedekah, dan bentuk ketaatan lainnya. Dan bukannya malah berpikir untuk foto selfie atau mengagumi peristiwa gerhana itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.